Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 30. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata kepada perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, sehingga jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, dan datanglah si penjahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan
bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi dari mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Kita akan baca di Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 30. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umur, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku di negeri ini. Haruslah aku membawa anakmu ini kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku,
dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang mengutus malaikatnya karena di depannya, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka lepaskanlah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja jangan anakku kau bawa kembali ke sana. Kemudian hamba itu mengambil seekor dari unta tuannya untuk pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhlah unta itu berhenti di luar kota di dekat suatu sumur pada waktu matahari, pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sana aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa yang berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberikan diminum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangkannya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah siskal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 siskal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katanya kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya,
ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik Jirami, baik, makanlah makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang berbunyi, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Kita juga akan baca di Tawarik pasal yang 2 Tawarik pasal yang kedua. Salomo memerintahkan untuk mendirikan satu rumah bagi nama Tuhan dan satu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat dan di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kuperbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetapi diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak ku dirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimkanlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kermiji, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjukkan ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, senobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam hal itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu, sebab
menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedangkan ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kermiji, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu, dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yapo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Amin. Tuhan memberkati kita semua.